Presiden Amerika Serikat Donald Trump diyakini tengah menyiapkan opsi militer jika kesepakatan terakhir dengan Teheran gagal dicapai. Meski belum ada keputusan final, berbagai skenario telah diperbincangkan terkait dampak jika AS benar-benar melancarkan serangan ke Iran. Lantas, apa saja kemungkinan hasil yang bisa terjadi jika operasi militer itu dilakukan? Berikut 7 skenario paling mungkin jika AS benar-benar melancarkan serangan militer ke Iran. Skenario pertama adalah opsi paling optimis versi Washington. Pasukan udara dan laut AS melancarkan serangan terbatas ke pangkalan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, pasukan basit serta fasilitas peluncuran rudal balistik dan program nuklir Iran. Target utama skenario ini adalah melemahkan rezim Ayatollah Ali Khamenei yang dinilai sedang tertekan oleh krisis internal. AS membayangkan runtuhnya rezim akan memicu transisi menuju demokrasi dan membuka Iran ke dunia internasional. Namun pengalaman di Irak dan Libya menunjukkan intervensi militer Barat tidak pernah menunjukkan transisi demokrasi yang mulus, bahkan justru memicu kekacauan berkepanjangan. Skenario kedua dikenal sebagai model Venezuela. Dalam opsi ini, AS melakukan tekanan atau serangan terbatas tanpa menggulingkan rezim yang berkuasa. Iran tetap dipimpin Ayatollah Ali Khamenei, namun dipaksa melunakkan kebijakan, termasuk mengurangi dukungan terhadap milisi di Timur Tengah, menahan program nuklir dan rudal balistik, serta meredam penindasan terhadap demonstran. Meski terlihat moderat, skenario ini dinilai kecil kemungkinannya mengingat Khamenei telah menunjukkan sikap resisten terhadap perubahan selama puluhan tahun. Skenario ketiga adalah runtuhnya rezim sipil yang digantikan oleh pemerintahan militer. Dalam kondisi kacau pasca serangan AS, tokoh-tokoh IRGC berpeluang mengambil alih kekuasaan. Meski gelombang protes terus terjadi, rezim Iran sejatinya masih mampu mengendalikan keamanan dalam negeri. Hal ini karena mereka tidak ragu menggunakan kekerasan ekstrim untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintahan militer di bawah IRGC dinilai sebagai salah satu hasil paling realistis jika intervensi AS memicu kehancuran struktur sipil. Skenario keempat adalah pembalasan langsung Iran. Teheran telah menegaskan jarinya sudah dipelatuk jika diserang. Iran memiliki arsenal rudal balistik dan drone yang disimpan di Guji, terowongan, dan pegunungan terpencil. Sasaran balasan tidak hanya pasukan AS namun juga negara yang menjadi sekutu Washington. Bahrain, Qatar, Yordania, dan Arab Saudi berisiko terkena dampak karena menjadi lokasi pangkalan dan infrastruktur strategis Amerika Serikat. Skenario kelima adalah penutupan jalur perdagangan maritim melalui penanaman ranjau laut terutama di Selat Hormuz. Sekitar 20% perdagangan minyak dan gas dunia melintasi selat ini setiap tahun. Jika Iran melakukan langkah tersebut, dampak terhadap ekonomi global dan harga minyak akan sangat signifikan. Ancaman ini bukan hanya hal baru dan telah menjadi momok sejak Perang Iran-Irak pada 1980-an. Skenario keenam adalah serangan serentak atau swarm attack. Iran meluncurkan banyak drone dan perahu torpedo cepat secara bersamaan untuk melumpuhkan pertahanan kapal perang AS. Angkatan Laut IRGC telah berfokus pada taktik perang asimetris untuk mengimbangi keunggulan teknologi armada kelima AS.
Meski kecil kemungkinannya penenggelaman kapal perang AS dan penangkapan awak kapal akan menjadi pukulan moral dan politik besar bagi Washington. Skenario terakhir adalah keruntuhan total negara. Iran berpotensi terjerumus ke dalam perang saudara, konflik antar etnis, dan krisis pengungsi besar-besaran. Kelompok Kurdi, Baluchi, dan minoritas lainnya bisa terlibat dalam konflik bersenjata untuk melindungi wilayah mereka masing-masing. Meski sejumlah negara akan menyambut melemahnya Iran, tidak ada pihak yang menginginkan ketidakstabilan di negara dengan populasi terbesar di Timur Tengah itu.